kita membahas terkait hoax dan juga informasi-informasi terkini atau mungkin yang belum teman-teman tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioneers, kembali lagi, welcome back again to my YouTube channel, King Fahd Channel, teman-teman. Thank you very much teman-teman untuk support dan doanya. Channel King Fahd selalu berkembang dan juga tentunya saya selalu mengedukasi dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya ya, terkait perkembangan, terkait seputar Pi Network, atau bahkan kalau ada bisnis yang lain yang bagus, teman-teman bisa untuk kita diskusi di kolom komentar ya. Ya, tapi jangan bisnis bodong teman-teman ya. Dan sebisa mungkin resikonya sangat minim teman-teman ya. Karena saya paham teman-teman, berbisnis pasti ada resikonya. Tapi kita kan cek and recheck dulu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Pada video kali ini, pembahasan kali ini, kita membahas terkait hoax dan juga informasi-informasi terkini atau mungkin yang belum teman-teman tahu ya, yang disampaikan oleh Mod Indonesia, moderator kita teman-teman. Dan informasi ini menjelang P2Day tanggal 28 Juni. Pasti teman-teman di situ bakal banyak ya informasi-informasi yang berseliweran ya, yang ada di mana-mana, tapi teman-teman jangan langsung percaya dulu sebelum info itu akurat atau valid teman-teman. Nah, coba setelah ini kita bahas beberapa info, banyak itu info yang saya dapat dan juga banyak teman-teman yang bertanya. Nah, coba setelah ini kita cek. Tapi teman-teman, sebelum kita cek, nah ini saya ingin menginformasikan ke kalian dulu ya, bahwasanya special edition besok lusa, kurang lebih hari Selasa ya, untuk channel King Fahd sendiri akan ada vlog khusus. Kita ada jalan-jalan ya teman-teman. Nanti besok hari Selasa, saya dan beberapa teman-teman yang juga pioner dari sini ya, kita ada rencana untuk hiking teman-teman. Kita akan pergi ke Kawah Ijen. Nah, spesial di situ ya. Pastinya nanti seru vlognya, teman-teman. Silakan tunggu dan juga jangan sampai ketinggalan. Di situ ada hal-hal seru yang mungkin nanti akan kita tampilkan atau kita tunjukkan teman-teman, biar nggak terlalu edukasi mulu ya. Kalian juga bosan pastinya. Dan informasi yang santer juga, ada acara di Monas. Nah pasti kalian bertanya-tanya nih, apakah King Fahd, apakah saya akan pergi ke sana? Nah ini ya, masih tanda tanya teman-teman. Tapi saya ingin tahu nih, teman-teman yang mau berangkat, nah apalagi yang mau bareng, karena saya juga pingin itu ya, bareng-bareng teman-teman di rombongan yang banyak ya. Teman-teman yang pengen bareng berangkat dengan saya, nah, atau mungkin ada yang mau ngundang saya untuk ikut rombongannya teman-teman. Nah coba nih, saya pengen tahu nih komentar di bawah nih ya, siapa tahu ya, karena masih banyak pertimbangan sih. Kalau misalkan ada tumpangan gratis ya why not. Enggak teman-teman ya, bercanda ya, bercandanya tapi ngarep ya, semoga ada tumpangan gratis. Oke teman-teman, karena posisinya juga jauh di Monas, Jakarta, sedangkan saya juga mempersiapkan beasiswa S2. Kalau beasiswa S2 di dalam negeri memang ya cenderung nggak begitu ribet ya, tapi kalau mau keluar negeri memang ada beberapa waktu yang harus saya pertimbangkan. Tapi harapannya memang saya bisa ikut di acara Monas nanti ya. Dan ini sambil lalu di awal ini ya, di awal video ini saya sambil lalu menjawab, ada yang bertanya acara itu benar atau enggak. Ya, itu adalah benar, real, bukan tipu-tipu. Jadi memang ada beberapa pionir yang ingin mengadakan itu teman-teman ya. Jadi silakan yang mau ikut meramaikan di Monas ya, biar nggak kalah sama negara lain ya teman-teman ya. Negara lain terutama Cina itu, wih, rame banget ya. Oke teman-teman, kita langsung kita cek and recheck informasi
hoax maupun yang belum kalian ketahui dari moderator Indonesia. Yuk, let's check it out. Oh ya teman-teman, pada video kali ini kita membahas info dan juga hoax seputar Pi Network. Sebelum kita bahas yang ini, saya ingin mengingatkan untuk harga sendiri, ya saya nggak bahas terkait hoax ya teman-teman ya. Itu sudah dari dulu udah ya, sudah agak males teman-teman ya bahas terkait harga. Ya karena sesuai apa yang dibilang core team, apa yang dibilang teman-teman moderator, untuk Pi sekarang belum punya harga. Dan saya sendiri berkeyakinan ya, kalau teman-teman kan pasang target 100, 300, 500 ribu. Kalau saya sendiri berkeyakinan kalau project ini bagus, jangankan $1.000 ya, ini bakalan unlimited ya. Karena ada moderator yang bilang seperti itu. Ya nanti saya tampilkan lah ya. Saya tampilkan di pembahasan selanjutnya, pembahasan lain ya. Jadi ya kualitas bagus, ya otomatis harga atau nilainya itu bakalan berapapun ya pantas kalau kualitasnya bagus teman-teman ya. Jadi sebelum dari core team, dari pihak moderator dan sebagainya itu menginformasikan terkait harga nilai, saya nggak mau berkomentar aneh-aneh macam-macam. Tapi saya berkeyakinan pasti kalau bagus ya bakalan tinggi teman-teman ya. Kalian bilang 100, 300, 500 ribu, saya mengamini aja teman-teman. Saya nggak mau berdebat, saya nggak mau menghujat ya. Karena sebenarnya ya kalian bahas itu berulang-ulang kali juga ya nggak pas ya, nggak sesuai momennya. Oke guys, kita di informasi pertama ya. Ini datang dari Twitter Pi Blockchain News. Nah teman-teman pasti sebagian udah ada yang tahu, tapi yang belum tahu ya kalian selalu update ya, agar yang valid kalian ambil, yang nggak benar ya teman-teman jangan hiraukan ya teman-teman ya. Oke, di sini menggunakan bahasa Inggris dan ada terjemahannya biar mudah ya. Pemberitahuan penting mulai pukul 12 atau ini tengah malam ya. Pada tanggal 8 bulan ini, KYC telah dibuka sepenuhnya untuk seluruh wilayah Asia. Saat ini kawasan Asia Tenggara telah selesai dibangun. Ini harus diselesaikan sepenuhnya dari awal penuh hingga jam 00 lagi teman-teman ya, jam 12 pada tanggal 12 Juni. Nah, di sini banyak banget teman-teman itu yang langsung diterima mentah-mentah gitu aja ya tanpa check and recheck. Kalau kalian cek di Twitternya Pi Blockchain News ini, itu pasti banyak komentar di situ dan ada yang mengatakan ini fake. Kalau saya sendiri ya memang benar ya. Ini nggak benar teman-teman ya. Kenapa harus Asia aja? Kan Pi Network kan untuk seluruh dunia. Nah itu nggak fair ya. Dan informasinya kalau misalkan valid pun dari moderator yang ada di KYC validator itu pasti diinformasikan. Dan ini ya menjelang P2Day memang banyak kehebohan-kehebohan ya. Sebenarnya mungkin si pembuat informasi ini ingin teman-teman itu semangat ya, ingin teman-teman nggak putus asa, terutama yang buat KYC. Tapi ya mungkin terlalu berlebihan ya, jangan seperti ini ya. Sekali lagi teman-teman, terkait KYC, nah nanti ada informasinya nih. Banyak dari kalian itu yang panik, yang takut ya nggak dapat KYC. Padahal kan Pak De Nicolas sudah bilang ya, ini karena nggak lihat videonya Pak De Nicolas, jadi asumsinya kemana-mana nih. Pak De Nicolas bilang semuanya pasti dapat teman-teman ya. Dan untuk sekarang random. Dan juga slot atau skalanya itu selalu diperluas ya teman-teman ya, selalu ditingkatkan. Nah semoga saja kalian cepat. Jadi jangan khawatir. Sambil dibuat ngopi teman-teman ya, sambil dibuat santai, dibuat olahraga dan sebagainya. Karena ya ini masih infrastrukturnya tuh masih benar-benar dibangun. Kita belum sampai ke transaksi. Nanti kalau kalian sampai ke transaksi baru tuh kalian banyak pertanyaan di situ. Kalau masalah KYC kan nunggu, ya gampang tinggal nunggu doang gitu kan. Ya sebenarnya saya juga seperti itu ya.
klik petir, terus kemudian nunggu dapat atau enggak. Ya alhamdulillah sih dapat. Dan kalian juga ya apa ya, jangan putus asa gitu kan, pasti dapat. Oke, kita langsung ke next info aja ya. Jadi teman-teman, untuk informasi ini hoax, jangan dipercaya. Selanjutnya teman-teman, KYC massal sedang diluncurkan. P-Network merilis solusi KYC dalam skala besar kepada perintis di seluruh dunia. Cari pop-up di aplikasi penambangan saat Anda memenuhi syarat atau periksa aplikasi KYC di Pi Browser untuk giliran Anda. Slot baru ditambahkan setiap hari. Di sini mungkin ada yang saya ingin jelaskan biar teman-teman nggak salah paham ya. Jadi untuk KYC massal itu sudah teman-teman ya, tapi sistemnya masih random ya. Belum menyeluruh langsung semuanya dapat tek gitu, enggak ya. Karena sistemnya kan ini seluruh dunia teman-teman, jadi masih diperbaiki, masih dikembangkan teman-teman ya. Ya kalian tahu sendirilah, project itu pasti nggak langsung jadi, pasti butuh proses ya. Dan di sini teman-teman, maksudnya cari pop up adalah kalian tuh menunggu. Kalian bukan nyari di mana pop upnya ya, mana tombolnya ya, bukan kayak gitu ya. Ini khusus teman-teman yang nggak paham terkait informasi atau project Pi Network. Jadi bukan disuruh nyari kalian ya. Kalau mau nyoba pun klik KYC itu biasanya bilangnya slotnya penuh, atau mungkin kalian disuruh tunggu sabar gitu kan. Jadi intinya pas dapat pop up itu ketika klik petir teman-teman, bukan disuruh nyari ya. Mau nyari kemana teman-teman ya? Nyari itu nyari makan, nyari kuliner, nyari seseorang yang sedang tersesat di hatiku gitu kan. Sorry teman-teman ya. Jadi ya biar nggak terlalu serius ya, ada sedikit candaan ya. Oke teman-teman, kita next informasi. Ini ada pesan ya dari moderator Rohman buat kalian semua. Ini lumayan panjang ya. Berarti keseriusan ini sangat harus diperhatikan teman-teman ya. Sekedar mengingatkan, saya mengimbau kepada semua pioners, khususnya pioners yang mempunyai referral, cobalah untuk mengingatkan diri sendiri dan referralnya. Dalam proses KYC, jangan buat main-main teman-teman. So you have to be serious guys, jangan main-main ya. Ini serius, projectnya pun tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi silakan lebih serius kalian. Nah ini saya menekankan lagi nih dari informasi Om Rohman ya. Jadi di sini saya ulang lagi teman-teman, proses KYC jangan buat main-main atau buat coba-coba. Ribuan pioner selalu mengharapkan agar cepatnya mendapatkan undangan KYC, tetapi banyak sekali pioners yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses KYC justru buat main-main. Banyak pioners dalam proses KYC justru menggunakan dokumen fotokopi ya. Jadi fotokopi kalian bakalan ditolak teman-teman ya. Yang serius lah, jangan terlalu kreatif. Netizen 62 nih kreatifnya over ya. Oke, selanjutnya saya bacakan, ini panjang soalnya teman-teman. Dan ada juga yang menggunakan secari kertas ditulis data diri si pioner. Waduh, terlaluan banget ya. Ini project serius kok dibuat main-main. Nggak sekalian aja pakai daun gitu kan. Allah, coba teman-teman komunitas kalian tuh di ayomi ya. Karena saya masuk di beberapa komunitas di grup itu, ternyata sepi banget, nggak ada komunikasi di situ ya, kayak kuburan ya. Cobalah teman-teman yang buat grup itu punya inisiatif yang membangun ya, dan juga selalu update, berkembang ya. Jangan udah buat grup ternyata zong ya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Ada banyak kayak gitu saya temui. Lanjut ya. Di sini sangat disayangkan sekali, itu nantinya justru akan merugikan diri sendiri jika terbaca oleh sistem. Sebagian akun palsu jika belum siap sangat lebih aman skip saja. Jadi kalau yang belum siap banget dokumennya teman-teman bisa skip ya. Undangan KYC terlebih dahulu, berikan kesempatan buat pioners yang sudah siap dokumen data diri untuk melakukan proses KYC. Cobalah hilangkan kebiasaan takut tidak kebagian. Nah itu dia, ya pasti dapat kalian guys.
Dalam proses KYC, semua pioner akan melakukan proses KYC dan nantinya bukan pioner yang menunggu undangan KYC, tapi KYC itu sendiri yang akan menunggu pioner untuk melakukan proses KYC. Ini dalam artian kalau sistemnya, kalau semuanya udah mateng ya, nanti bakalan KYC-nya itu yang nunggu kalian, bukan kalian yang nunggu. Karena sekarang kan masih disesuaikan, banyak bug, banyak perbaikan, pengembangan dan sebagainya. Lanjut. Sekali lagi buat pioner yang belum siap untuk melakukan proses KYC, skip saja undangan KYC tersebut. Berikan kesempatan untuk pioner yang sudah siap untuk melakukan proses KYC terlebih dahulu. Oke, itu teman-teman ya. Terkait KYC, intinya jangan main-main. Next, ke info selanjutnya. Oke, ini dari moderator Diva Bungo, teman-teman. Jika ada yang belum memenuhi panggilan KYC hingga waktu yang core team CT tentukan, maka akan diberikan waktu masa tenggang oleh core team untuk dapat menyelesaikan KYC-nya. Jika tidak, maka akan dianggap akun bot bukan manusia real. Nah, ini bagi yang salah menafsirkan, salah memahami, pasti kalian panik takut nih ya. Jadi gini teman-teman ya. Poinnya adalah semua dapat guys. Walaupun sampai hari ini ataupun P2D nanti kalian belum dapat, pasti nanti dapat. Kalau misalkan nggak dapat, teman-teman bisa lapor atau bisa bilang, nanti mungkin saya bantu lah ya. Dan di situ udah dijelaskan kan, sudah tertera ya, nanti ada masa tenggang buat teman-teman untuk menyelesaikan KYC. Ya jangan jangan terlalu terlalu over gitu loh. Ya santai saja teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Ini moderator kita menjawab dari Eko Glowpot. Oke, referral tidak aktif dibiarkan saja. Nantinya jika sudah mengetahui CoinP sudah bisa digunakan, pasti referral yang tadinya tidak aktif akan berusaha untuk bisa aktif lagi. Ya orang Indonesia kan ya kayak gitu ya, tahu sendiri teman-teman ya. Nggak memahami bisnis atau nggak mau berusaha belajar, ya pengen jadinya langsung gitu kan, pengen hasilnya langsung, padahal ini kan masih berproses ya. Ya wajar ya, tapi bukan keseluruhan teman-teman kita netizen 62 ya, tapi kebanyakan seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman, jika referralnya tidak aktif dilaporkan sebagai akun palsu, itu justru yang melaporkan akan mendapatkan sanksi. Jadi jangan dilaporin teman-teman ya, itu bukan akun palsu. Dari core team, nah ini langsung dari core team sanksinya. Solusi terbaik adalah biarkan aja, ntar mereka kembali sendiri kok. Kayak waktunya Bitcoin itu, Bitcoin kan dulu banyak yang bilang scam juga, pas sekarang tahu harganya 600 juta, langsung tuh ya, banyak yang nambang ya, banyak yang usaha-usahanya itu sudah beralih ke cryptocurrency. Oke. Itu saja teman-teman ya. Thank you very much. Ya. Nanti sampai jumpa di Kawah Ijen. Di sana akan ada penancapan ya bendera Pi Network, menandai P2D teman-teman. Dari King Fahd Channel dan rombongan akan ke sana teman-teman ya. Dan yang mau ikut, yang mau gabung, silahkan teman-teman ya. Kita rame-rame di Kawah Ijen. Dan semoga bisa keliling Indonesia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk meramaikan juga acara yang di Monas ya, biar teman-teman selalu dalam lingkungan yang positif ya. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.